Oke, berjumpa lagi dengan saya, Nur Agustinus dari Peta UFO Indonesia. Kali ini saya akan coba bahas tentang fenomena-fenomena UFO yang jatuh. Jadi kita tahu ada kisah atau cerita tentang seperti Roswell ya, di mana ada UFO yang kemudian dia jatuh dan ditemukan beberapa mayat aliennya. Nah, ini saya akan coba untuk bawakan. Ini adalah bagian dari studi ufologi ya, karena kita membahas juga tentang sejarah fenomena UFO setelah Perang Dunia Kedua, kemudian ada beberapa peristiwa ya seperti penampakan UFO di tahun 1947. Nah, kebetulan juga di tahun yang sama itu dikabarkan ada UFO yang jatuh juga. Nah, kalau kita lihat, benarkah ada UFO yang jatuh? Orang seringkali tidak percaya ya, UFO yang demikian canggih kok bisa jatuh ya, apa penyebabnya? Jadi sebetulnya banyak kasus dilaporkan mengenai jatuhnya pesawat UFO ini ke bumi ya, dan ditemukan UFO-nautnya atau aliennya ini. Jadi aliennya ini nampaknya juga cukup banyak yang berhasil ditangkap oleh pihak militer, khususnya yang diketahui dari Amerika Serikat. Jadi ada yang dalam keadaan sudah meninggal dunia, ada juga yang masih hidup. Salah satu kasus UFO yang paling kontroversial itu adalah yang jatuh di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Ini ada bukunya juga ya. Jadi ada banyak sekali buku yang membahas ini, banyak sekali para ufolog yang melakukan penelitian yang awalnya dulu diteliti juga oleh seorang ufolog yang bernama Stanton Friedman. Nah, apa yang terjadi di Roswell tahun 1947? Kita mungkin sudah tahu bahwa di tahun-tahun di awal-awal tahun 47 ini ada banyak sekali penampakan UFO ya. Mungkin dimulai dengan laporan dari Kenneth Arnold ya. Ada juga peristiwa di Maury Island ya, kemudian beberapa hal lainnya. Nah, di Roswell ini itu sebuah UFO diketemukan jatuh pada awal bulan Juli 1947. Sebelumnya pagi hari pada hari yang sama sekitar pukul 9.50 waktu setempat, dua buah UFO dilaporkan terbang di atas Corona, ya. Sebuah kota kecil di wilayah Lincoln County, New Mexico, Amerika Serikat. Nah, Dan Wilmot itu adalah saksi yang melihat dua UFO itu. Mereka melintas cepat dan nampak saling kejar dari arah barat laut. Mereka seperti nampak tengah melakukan formasi inverted, di terbang terbalik. 48 km dari sana sebuah UFO jatuh. Jadi ini ada spekulasi memang, apakah memang ada dua benda terbang aneh yang saling berkejaran, jadi satu dikejar yang lain, atau ada dua yang sama-sama terbang gitu, tapi yang satu jatuh. Dan di sini ada sebuah foto yang waktu itu diberitakan di sebuah surat kabar ya, yang menunjukkan serpian logam UFO yang ditemukan. Memang kemudian pihak militer Amerika Serikat mengatakan bahwa itu adalah balon udara. Jadi pemberitaannya langsung menyebar ya. Dikatakan bahwa pihak Angkatan Udara Amerika waktu itu menangkap atau bisa menahan sebuah piring terbang. Dan piring terbang ini memang ditemukan di sebuah peternakan di New Mexico. Nah, menurut informasi yang ada ya, sebetulnya UFO yang jatuh ini bentuknya bukan piring,
tapi dia berbentuk seperti segitiga atau bentuk triangle delta ya. Dan permukaan pesawatnya ini menggunakan logam seperti bersisik dengan bahan logam mirip bismut. Sejauh ini pesawat UFO itu diduga menggunakan propulsi dengan bahan bakar metana cair. Waktu itu ditemukan 4 alien, 2 dalam keadaan masih hidup. Satu entitas itu lari dan ditembak oleh seorang tentara yang panik. Satu lagi hidup dalam keadaan luka parah dan dalam keadaan sekarat dibawa ke Roswell Army Airfield. Alien yang ditemukan ini tingginya sekitar 4,5 kaki atau 135 cm, berwarna kulit coklat keabu-abuan, jarinya ada 4, dan kepalanya tanpa rambut. Dan ini di kemudian hari ada juga diberitakan tentang simbol-simbol yang ditemukan di pesawatnya itu. Jadi ini bentuk pesawatnya, jadi ada yang membuat model kitnya juga atau juga miniaturnya lah ya. Modelnya kira-kira seperti ini. Ini berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diwawancara kemudian. Tentunya apakah ini bisa dipercaya atau tidak, ya kita harus melakukan riset sendiri sehingga nanti kesimpulan yang bisa didapatkan akan diserahkan kepada yang melakukan penelitian. Namun memang fenomena Roswell ini termasuk yang dirahasiakan oleh pihak militer Amerika Serikat, sehingga sampai sekitar tahun 80-an atau akhir tahun 70-an, tidak ada satu buku di bidang UFO atau peneliti UFO yang membahas atau mengetahui tentang peristiwa Roswell. Padahal ya beritanya di tahun 47 itu sudah masuk koran, ya masuk media massa, tapi memang langsung disangkal oleh pihak militer sebagai balon udara, sehingga mungkin juga masyarakat akhirnya tidak begitu peduli lagi. Nah, menariknya nanti kalau kita hubungkan dengan peristiwa di mana adanya sidang umum PBB, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang UFO di tahun 1978, maka fenomena ini kemudian diangkat lagi. Jadi ada semacam perbedaan atau perubahan pandangan terhadap UFO. Dan kemudian banyak sekali para ahli itu yang berusaha menggali kembali peristiwa-peristiwa tentang UFO di masa lalu. Nah, ini temuan-temuan dari dokumen-dokumen rahasia yang akhirnya yang berhasil untuk dibuka itu mengungkap banyak tentang fenomena jatuhnya UFO di Roswell ini. Nah, ini juga tidak lepas, biasanya orang selalu beranggapan UFO-nya kemudian dibawa ke Area 51, atau kita sebut saja Area 51. Walaupun Area 51 ini dibantah oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa UFO-nya ditaruh di sana, gitu ya. Karena informasi yang lebih tepat adalah proses pembuatan atau semacam reverse engineering ya terhadap pesawat ini itu dilakukan di S4 ya, yang lokasinya memang agak dekat dengan Area 51. Gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dan kita bisa telusuri dari catatan yang ada, jatuhnya UFO itu tidak hanya di Roswell. Jadi ini ada sejumlah yang pernah dicatat. Misalnya mulai tahun 1939 itu ada yang di Norwegia. Tahun 47 di Roswell, tahun 48 ada yang di Aztec, New Mexico. Di sana ditemukan ada 12 alien yang mati ya. Biasanya pihak militer Amerika Serikat menyebutnya dengan
EB ya, atau EBE. EBE itu singkatan dari Extraterrestrial Biological Entities. Kemudian juga ada yang di tempat-tempat lain ya. Jadi ada banyak sekali sebetulnya sejumlah kasus laporan di mana ada UFO yang jatuh. Jadi EB ini atau Extraterrestrial Biological Entities ini nama yang diberikan untuk alien yang jatuh di Roswell tahun 49. Jadi di Roswell ini tidak hanya sekali, tapi ada yang ini, ada yang 47 dan ada juga yang tahun 49, di mana ada satu EB yang hidup. Jadi nanti kalau kita pelajari, mungkin mau menelusur, itu bisa juga mencari ada alien yang disebut atau dinamakan dengan J-ROD, ya, J-ROD gitu. Coba bisa di googling aja ya. Gitu. Nanti mungkin akan menemukan hal-hal yang menarik. Dan ditemukan selamat. Ya, ia hidup sekitar setahun dan mati dalam tahanan. Tapi yang J-ROD ini tidak, bukan yang ini, bukan yang mati dalam tahanan. Ini yang lain lagi. Sumbernya adalah dari buku UFOs ya, Just the Facts. Ini juga seorang jenderal, Jimmy Dolittle ini mengatakan bahwa Jerman itu pernah juga menemukan dan kemudian mendapatkan ya piring terbang yang jatuh di lokasi mereka sekitar tahun 1939. Jadi kalau kita benar-benar mau menelusuri peristiwa-peristiwa tentang UFO ini, kita akan menemukan ternyata fenomena UFO yang jatuh ini banyak. Bukan cuma di Roswell aja. Memang Roswell-nya itu yang jadi urban legend ya, terkenal gitu. Tapi yang sebenarnya itu cukup banyak ya, di mana ada dilaporkan juga UFO yang jatuh. Karena di tahun-tahun 52 itu ada perintah resmi pesawat-pesawat atau pilot-pilot jet tempur Amerika, khususnya Amerika ya, itu ditugaskan, memang diperintahkan untuk menembak jatuh piring terbang. Nah, ini ada peristiwa juga yang cukup terkenal yang namanya Aurora UFO Crash. Ya. Ini kejadiannya malah sudah lama, ya, tahun 1897, tepatnya pada tanggal 17 April. Jadi sebuah kecelakaan UFO terjadi di Aurora, Texas, di mana pesawat asing ini menabrak sebuah kincir angin di sebuah peternakan dan pilot pesawat tersebut adalah seorang dengan tubuh kecil tewas di lokasi dan dikuburkan di makam tak bernisan di pemakaman setempat. Ini pernah diberitakan juga. Kemudian ada juga videonya yang KGB ini tentang UFO yang jatuh. Tentunya ada banyak yang tidak percaya, ada yang banyak bilang ini cuma hoax dan sebagainya. Yaitu nanti silakan untuk dikaji sendiri ya. Karena ada banyak juga analisis yang mengatakan bahwa ini real ya, artinya benar. Kemudian ada yang bilang bahwa ini cuma latihan ya. Nah, itu memang informasinya memang simpang siur ya. Lalu ada juga UFO yang jatuh di Kecksburg. Ini terkenal dengan istilah Kecksburg UFO Incident ya, di mana terletak 40 mil dari Pittsburgh. Jadi para saksi melihat sebuah objek UFO turun ke hutan. Beberapa saat kemudian sebuah asap biru terlihat naik di antara pohon-pohon di mana benda itu jatuh. Dilaporkan malam itu saksi melihat traktor trailer berupa truk militer, ya, dia langsung membawa benda itu. Cukup besar ya bentuknya dan objeknya berwarna perunggu keemasan. Ini juga pernah terjadi dan kalau mau lebih lanjut bisa googling tentang UFO Kecksburg gitu ya. Lalu yang di Aztec ya tahun 1948 ini
ada UFO dilaporkan terbang melayang di atas Los Alamos National Laboratory di New Mexico. Jadi perlu diketahui bahwa di daerah itu merupakan tempat banyak percobaan bom nuklir sebetulnya. Jadi, sekitar 2 minggu kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 48 di Hart Canyon, sebuah pesawat tak dikenal serupa juga dikatakan telah melakukan pendaratan darurat setelah ditembak oleh militer. Jadi ini ada bukunya yang bisa dibaca ya, The Aztec UFO Incident. Nah, pesawat yang jatuh ditembak ini itu ditemukan 16 jasad makhluk humanoid sudah tewas ya, tingginya sekitar 91 cm, ada yang juga 110 cm, beratnya sekitar 18 kg. Dan pesawatnya sendiri berdiameter sekitar 30 meter. Mayat-mayat alien ini dibawa ke hanggar 18 di Wright-Patterson Air Force Base. Ini beberapa ilustrasi ya dan peta juga tentang lokasi di mana UFO yang jatuh di Aztec. Dan pertanyaannya adalah mengapa UFO ini jatuh? Ini ada sebuah informasi yang menarik ya di sebuah website yang di bawah itu ada alamat websitenya. Di website ini diungkapkan tentang apa saja yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan juga oleh para alien ini. Di sana dikatakan bahwa pesawat alien itu ternyata rentan terhadap badai listrik. Ada kemungkinan mereka tidak dirancang untuk menahan petir. Pesawat alien mungkin lumpuh saat badai listrik yang hebat di Roswell. Dan badai listrik itu memang terjadi saat kecelakaan seperti petir seperti ini ya, badai banyak petir gitu. Jadi kita bisa membayangkan kalau seandainya alien ini datang dari sebuah tempat yang tidak pernah ada kejadian seperti di bumi kita ini ya, badai petir seperti itu, terus mereka kena badai seperti ini, ya kemungkinan tidak siap ya. Nah, ini ada ya juga disebutkan di website itu ada video NASA menunjukkan ada pesawat alien memasuki badai listrik. Mungkin alien sedang mempelajari badai listrik dan telah mendesain ulang wahana antariksa mereka untuk bisa bertahan dalam kondisi tersebut. Jadi boleh dibilang mungkin sekarang mereka lebih sudah kebal ya, sudah bisa aman untuk menjelajah dalam kondisi badai listrik seperti ini. Nah ini di tahun 52 seperti tadi saya kemukakan, memang pilot-pilot itu diperintahkan ya untuk menembak piring terbang nih dalam ketika masuk jarak tembaknya. Jadi artinya pihak militer Amerika waktu itu tidak menganggap remeh fenomena UFO ini. Jadi benar-benar pilot-pilotnya itu diperintahkan untuk menembak jatuh. Jadi pertama memang ada diusahakan ada komunikasi ya jika mereka diharuskan mendarat ya, mungkin seperti protokolnya kalau ada pesawat asing yang masuk ke wilayah negara gitu pasti akan disuruh turun, kalau tidak mau turun tembak. Nah lalu apa yang dilakukan terhadap jasad alien ini? Ini memang dulu ada film dokumenter, walaupun ada yang bilang yang menyaksikan bahwa video ini adalah hoax ya. Ya kadang-kadang memang agak susah ya di dunia per-UFO-an ini ada banyak bukti, kemudian buktinya dibilang hoax, lalu orang lebih percaya bahwa itu hoax ya, sehingga orang kemudian mengabaikan bukti itu. Tapi terlepas ini hoax atau tidak, memang ada informasi bahwa tubuh alien ini kemudian diotopsi. Ya. Ya, pastilah ya kalau ada mayat alien pasti akan diselidiki. Tidak mungkin kemudian ya, langsung dimakamkan gitu ya. Nah ini adalah beberapa foto mengenai apakah ini benar atau tidak. Tapi yang pasti bahwa
laporan UFO yang jatuh itu ada, dan pasti juga ada UFO-nautnya atau aliennya yang ikut menjadi korban. Juga ada interview terhadap alien. Ada yang percaya video ini benar, ada yang tidak percaya. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman semua ya, mau percaya atau tidak. Tapi sebetulnya kalau saya sih, saya pribadi itu untuk dua foto atau screenshot dari video yang di bawah ini, saya lebih meyakini nampaknya itu benar. Kalau yang di atas mungkin saya agak meragukan. Nah, kemudian juga ada kerjasama dengan alien. Ini foto yang ada pun ini mungkin juga meragukan kebenarannya, ya. Tapi meeting dengan atau pertemuan dengan ekstraterestrial yang dilakukan oleh Eisenhower, Presiden Amerika Serikat waktu itu, di tahun 54 itu ada peristiwa yang disebut dengan Greada Triadi. Jadi teman-teman juga bisa googling ya dengan Greada, G-R-E-A-D-A, Triadi, perjanjian Greada gitu. Yaitu di mana ada semacam perjanjian antara pihak pemerintah Amerika dengan pihak extraterrestrial biological entities ini atau dengan alien ini. Lalu Snowden juga pernah merilis dokumennya yang membuktikan bahwa ada semacam alien atau extraterrestrial intelligence agenda ya yang di pemerintah Amerika sejak tahun 45, dan salah satunya itu disebut, salah satu jenisnya adalah namanya tall white alien. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut tentang tall white aliens ini juga bisa mencari di internet atau mungkin juga membaca buku-buku tentang alien, khususnya yang jenis tall white aliens ini. Tadi ini saya sebutkan ya, ada yang Greada Triadi ini. Jadi ini juga menarik karena nanti ini kalau kita mau menelusuri lebih jauh, sebetulnya hubungannya akan banyak sekali dengan hal-hal yang lain yang mungkin akan kita bisa bahas di lain kesempatan. Dan juga ada alien eksperimen. Ini mungkin juga akan saya coba bahas di kesempatan lain, yaitu tentang apa yang ada di lokasi S4 ya, S4 gitu tadi itu ya, yang dekat dengan area 51. Lalu mengenai apa saja yang terjadi di Roswell, itu ada sebuah buku yang cukup terkenal yang ditulis oleh Kolonel Philip Corso. Di judul bukunya adalah The Day After Roswell. Ini saya sarankan juga atau rekomendasikan untuk bisa dibaca ya kalau mungkin tertarik dengan kasus jatuhnya UFO di Roswell. Nah, alien teknologinya itu apa saja ya? Ini dari informasi yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, itu alien grey ini punya kesamaan dengan manusia dalam beberapa hal, tapi bedanya adalah mereka dirancang khusus untuk space travel. Metabolismenya lebih lambat dan struktur tulang yang lebih fleksibel dan kuat atau tahan banting. Bahkan perkembangan yang ada saat ini mengatakan bahwa alien grey ini sebetulnya cuma semacam robot android atau tapi biological tapi robot, dan itu yang bisa dikendalikan. Nah, alien grey ini tidak tahan dengan atmosfer bumi. Jasad alien grey membusuk dengan sangat cepat bila tidak diproteksi dengan benar. Bahkan ada dugaan bahwa UFO yang jatuh di Roswell itu bukan spacecraft biasa, tapi juga time travel craft. Ini makin rumit ya, karena kalau kita bicara time travel ini, wah, ini seperti fiksi gitu ya. Masuk akal nggak sih time travel ini?
Nah, ada beberapa teknologi bawaan UFO di Roswell, antara lain seperti misalnya night vision ya yang ditemukan di jendela UFO dan sebagai kacamata alien. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau aliennya itu kepalanya besar, matanya hitam besar, itu sebetulnya bukan bukan aliennya seperti itu, tapi itu semacam apa ya, helm ya, semacam mask gitu atau topeng ya. Jadi dia dengan model yang ada night vision-nya gitu, kemudian seperti itu makanya ya tampaknya seperti tidak berambut dan seperti kalau orang pakai helm kan juga seperti itu. Nah, pada waktu ditemukan para insinyur Amerika Serikat heran karena melalui jendela night vision ini mereka bisa dengan jelas melihat di malam hari ya dan gambar bercahaya terang kehijauan. Ya, ini uh, yang diceritakan bahwa teknologi night vision ini didapatkan dari pesawat alien yang jatuh ini. Kemudian juga laser yang digunakan sebagai alat komunikasi. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Roswell ini, ya mungkin bukan cuma hanya di Roswell ya, karena ada UFO yang jatuh juga di Aztec, di tempat-tempat lain juga. Lalu juga ada teknologi semikonduktor chip ya. Tentunya bagi orang yang mengikuti sains secara ilmiah gitu mengatakan bahwa transistor ini ya ada penemunya sendiri ya, ya memang. Namun sebetulnya kalau kita membaca di beberapa literatur tentang UFO ini, teknologi UFO ini banyak yang dikembangkan atau digali di Bell Industry. Kalau untuk pesawatnya kalau tidak salah di Northrop gitu ya. Tapi itu nanti teman-teman silakan menggali sendiri lebih jauh. Ini Presiden Amerika Serikat Harry Truman waktu itu juga menegaskan bahwa plane terbang ini bukan buatan dari bumi. Jadi banyak orang yang sudah yakin bahwa ini berasal dari luar bumi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang UFO-UFO yang jatuh ya. Semoga apa yang saya ulas malam ini atau yang saya kemukakan ya tentang fenomena UFO yang jatuh bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua, terutama yang menekuni atau tertarik dalam dunia UFO. Terima kasih.